Mas, jangan pegang-pegang mobilnya ya. Ini bukan museum gratis. Saya cuma mau lihat-lihat, Mas. Siapa tahu cocok buat hadiah untuk ibu saya. Iya, mobil ini harganya 3 miliar, Mas. Kamu yakin nggak salah tempat? Ini showroom, bukan tempat istirahat tukang ojek. Pernahkah kamu melihat seseorang yang kamu anggap rendah, tapi ternyata jauh lebih tinggi dari yang kamu bayangkan? Inilah kisah tentang seorang pria muda yang datang dengan pakaian lusuh ke showroom mewah, hanya untuk diusir, dihina, dan dipermalukan. Namun, tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Sampai akhirnya, semuanya berubah. Sebelum lanjut, dari mana aja nih kalian nonton cerita ini? Tulis asal kota atau negara kalian di kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan lanjutan kisah dramatis ini. Siang itu panas, matahari menembus kaca besar showroom mobil mewah di pusat kota. Di luar, langkah seorang pria muda perlahan mendekat. Kaos lusuh menempel di tubuhnya, celana jeans pudar, dan sepatu yang sudah tampak usang. Tak ada yang menyangka kalau di balik penampilan sederhananya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Budi, 25 tahun, berdiri di depan pintu kaca. Ia menatap deretan mobil yang berkilau seperti perhiasan mahal. Suara denting pendingin ruangan menyambutnya ketika ia melangkah masuk, tapi tak satupun mata yang melihat dengan ramah. Pandangan orang-orang langsung berubah menjadi tatapan curiga. Randi, kepala showroom yang berusia 28 tahun, memperhatikan Budi dari jauh dengan wajah sinis. Apa orang ini bisa beli mobil? Pikirnya. Senyumnya palsu, tapi matanya penuh penilaian. Budi tidak peduli. Ia hanya berjalan perlahan, menatap mobil-mobil yang terpajang, mobil yang sebagian besar adalah hasil dari keringat dan ide-idenya sendiri. Ia tahu tempat ini baik luar maupun dalam. Ia tahu siapa yang jujur dan siapa yang hanya bermain pencitraan. Tapi hari itu, ia ingin melihat sendiri. Seberapa jauh orang menilai manusia dari penampilan semata. Beberapa pegawai berbisik pelan. Ada yang tertawa kecil. Ada yang menutup hidung seolah Budi membawa aroma jalanan. Suasana yang seharusnya penuh keramahan berubah menjadi dingin dan menusuk. Namun, di tengah sikap sinis itu, seorang gadis muda menatap Budi dengan mata penuh empati. Dina, 23 tahun, karyawan baru, menunduk sopan. Ada sesuatu di wajah Budi yang membuatnya yakin bahwa pria itu bukan sembarangan orang. Ada ketenangan dan keyakinan di matanya yang sulit dijelaskan. Ketika Budi mencoba mendekati salah satu mobil sport, Randi melangkah cepat dan menghadangnya. Dengan nada tinggi, ia menyuruhnya keluar, menganggapnya pengemis yang salah tempat. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa karyawan menahan tawa, beberapa hanya diam tapi jelas tak peduli. Budi hanya menatap Randi dalam diam. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah keluar pelan. Langkahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada badai yang mulai tumbuh. Begitu pintu kaca tertutup, suasana showroom kembali ramai. Tapi Dina tidak bisa berhenti memikirkan tatapan terakhir pria itu. Tatapan yang bukan dari seseorang yang kalah, melainkan dari seseorang yang menunggu waktu. Beberapa jam kemudian, Budi berdiri di trotoar seberang showroom, menatap bangunan itu dari jauh. Ia menatap nama besar perusahaan yang terpampang di dinding kaca. Di tangannya, ponsel bergetar, panggilan dari seorang pria parubaya, Pak Surya, asistennya yang setia. Sudah kulihat semuanya, batin Budi. Mereka menilai dari baju, bukan hati. Di langit sore yang mulai jingga, sinar matahari jatuh di wajahnya, menonjolkan keteguhan dan luka yang dalam. Ia tidak datang untuk membeli mobil. Ia datang untuk menguji kejujuran. Dan hari itu, ia sudah tahu siapa yang akan tetap bertahan, dan siapa yang akan terhempas saat kebenaran muncul. Budi menatap lagi ke arah showroom itu, ke tempat di mana ia baru saja diusir. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum dengan makna tersembunyi. Dalam waktu dekat, semua orang di dalam sana akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada tempat untuk kesombongan bersembunyi. Langit semakin merah, dan langkah Budi perlahan menghilang di balik keramaian kota. Tapi di udara, masih tertinggal sesuatu, getaran yang halus namun nyata. Bahwa kisah ini baru saja dimulai. Dan di saat semua menganggapnya tak berharga, dunia akan segera tahu, siapa sebenarnya pria yang mereka usir hari itu. Hari itu,
Sore turun pelan bersama hujan yang deras. Langit kelabu seolah ikut menertawakan nasib Budi yang baru saja diusir dari showroom mobil mewah. Di pinggir jalan, ia berdiri diam, membiarkan butir air hujan membasahi wajahnya. Di balik tatapan tenang itu, ada luka yang dalam, bukan karena hinaan, tapi karena ia melihat betapa mudahnya manusia menilai hanya dari kulit luar. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah gang sempit menuju sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah itu tampak biasa, tapi dari dalamnya tersimpan rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Sesampainya di rumah, Budi membuka pintu dan langsung menuju kamar yang sederhana tapi bersih. Di atas meja kayu, terdapat sebuah laptop hitam yang tertutup rapi. Ia menyalakannya perlahan. Begitu layar menyala, terpampang logo besar bertuliskan, Budi Group, Automotive Investment Holding. Wajah Budi memantul di layar laptop itu. Dalam diam, ia tersenyum getir. Tak ada yang tahu, pria yang tadi diusir sebagai pengemis itu sebenarnya adalah pemilik mayoritas saham dari perusahaan yang menaungi showroom mewah tempat ia dipermalukan. Budi menyandarkan punggungnya di kursi, menatap langit-langit ruangan. Ia tak marah, hanya kecewa. Bagi Budi, hinaan itu bukan hal baru. Ia sudah terbiasa melihat bagaimana kekuasaan dan kemewahan mengubah manusia. Tapi hari ini berbeda. Ada rasa sesak di dadanya karena ia datang dengan niat tulus, ingin mencari mobil terbaik untuk ibunya yang sedang sakit keras. Ia teringat wajah tua ibunya, yang selalu tersenyum meski tubuhnya mulai lemah. Setiap kali ia pulang, sang ibu selalu berkata, "Nak, jangan pernah sombong meski kamu kaya. Dunia ini penuh orang baik yang tak terlihat." Kata-kata itu kini terngiang di kepala Budi seperti petuah yang menyembuhkan luka hatinya. Hujan di luar semakin deras. Suara petir bersahutan, dan di layar laptop itu kini muncul sederet data laporan perusahaan. Budi membaca dengan teliti nama-nama cabang, hingga matanya berhenti pada satu nama, Valora Motors, cabang pusat. Ia menatapnya lama. Hatinya bergetar. Showroom tempat ia dihina ternyata cabang yang baru saja ia bantu kembangkan dengan modal pribadinya. Ia tahu siapa saja yang bekerja di sana, termasuk manajer yang sudah ia beri kepercayaan penuh. Namun ia sengaja tak pernah menampakkan diri. Ia ingin menguji seperti apa moral dan etika para pegawai yang ia gaji dengan tangannya sendiri. Dan hari ini, ia sudah menemukan jawabannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Bu Ratna, muncul di layar. Ibunya. Dengan cepat ia menjawab, tapi yang terdengar hanya suara lemah dan batuk tertahan. Ia langsung berdiri panik, mengambil kunci mobil tuanya dan berlari keluar rumah tanpa sempat menutup laptop. Hujan belum berhenti, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia seharusnya tidak menunda membeli mobil itu. Ia seharusnya datang dengan cara biasa, bukan dengan pakaian lusuh yang hanya membawa kesalahpahaman. Namun di sisi lain, hatinya berkata bahwa semua ini sudah digariskan untuk membuka mata banyak orang nanti. Sampai di rumah sakit, ia langsung menuju ruang perawatan. Sang ibu terbaring lemah di ranjang dengan selang oksigen di hidung. Senyum lembut masih menghiasi wajahnya saat melihat Budi datang. Ia menggenggam tangan anaknya dengan sisa tenaga yang ada. Budi menatap ibunya lama, lalu berjanji dalam hati bahwa ia akan menepati impiannya. Membeli mobil itu sebagai simbol cintanya, bukan untuk pamer, tapi untuk mengenang perjuangan sang ibu yang membesarkannya tanpa kenal lelah. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Budi keluar dari ruang rawat dan duduk di taman rumah sakit yang sepi. Di bawah lampu redup, ia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Dalam pikirannya, satu keputusan besar sudah dibuat. Ia akan datang lagi ke showroom itu. Bukan sebagai orang lusuh, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai dirinya yang sebenarnya. Ia tidak akan menuntut, tapi ia ingin memberi pelajaran tentang kesopanan, tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan manusia lain. Di benaknya, ia juga tak bisa melupakan satu wajah, Dina. Wanita muda yang berdiri membelanya saat semua orang menertawakan. Dari tatapan mata Dina, Budi melihat ketulusan yang langka. Ia tahu, di dunia yang penuh topeng seperti sekarang, menemukan satu orang yang masih punya empati adalah keberuntungan besar. Budi berjanji dalam hatinya, jika semua ini selesai, ia akan mencari Dina dan berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam semakin larut.
Budi kembali ke rumah dengan pikiran tenang namun penuh rencana. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Tak ada lagi baju lusuh. Tak ada lagi raut sedih. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan dalam hati, "Besok, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Lampu kamar padam. Di luar, bulan muncul perlahan dari balik awan, seolah menyinari langkah awal dari kisah besar yang akan mengubah hidup banyak orang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai jendela kamar Budi dengan lembut, tapi tak cukup untuk menghangatkan hatinya yang mulai diselimuti kecemasan. Semalaman ia tidak tidur. Pikirannya terus berputar antara rencana yang telah ia buat dan kondisi ibunya yang semakin menurun. Di atas meja, segelas kopi yang ia seduh sejak subuh sudah dingin, dibiarkan begitu saja. Pandangannya kosong menatap dinding kamar yang penuh catatan bisnis dan jadwal rapat penting. Tapi kali ini semua itu tak berarti apa-apa. Satu-satunya hal yang memenuhi kepalanya hanyalah ibunya. Satu-satunya orang yang menjadi alasan ia berjuang sampai sejauh ini. Telepon dari rumah sakit masuk tiba-tiba, memecah keheningan. Suara perawat di seberang terdengar panik dan tergesa, memberitahu bahwa kondisi ibunya memburuk sejak pagi. Budi terdiam, tubuhnya kaku, dan detak jantungnya terasa berpacu dengan waktu. Ia menjatuhkan ponsel ke meja, mengambil jaket, lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Di jalan, udara pagi yang segar tak lagi terasa. Semua yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya bisa sampai secepat mungkin ke rumah sakit. Mobil tuanya melaju kencang di antara lalu lintas kota. Hatinya terus bergetar, diiringi rasa takut yang sulit dijelaskan. Setiap lampu merah terasa seperti hukuman. Setiap detik terasa seperti ancaman. Ia membayangkan wajah ibunya, senyum lembut yang selalu menenangkannya setiap kali ia pulang larut malam dari kantor. Ia teringat kata-kata terakhir sang ibu semalam, saat ia memintanya untuk tidak terlalu memikirkan pekerjaan dan menghabiskan waktu bersama. Namun seperti biasa, Budi terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, menunda hal-hal kecil yang ternyata paling berharga. Saat tiba di rumah sakit, suasana ruang perawatan sudah dipenuhi dokter dan perawat yang bergerak cepat. Tubuh Budi menegang, langkahnya berat, seolah udara di sekitarnya tiba-tiba menolak untuk ia hirup. Dari balik kaca, ia melihat tubuh ibunya yang lemah dikelilingi alat medis dan suara monitor berdetak tak beraturan. Ia ingin masuk, ingin menggenggam tangan itu lagi, tapi rasa takut membuatnya terpaku. Ia tahu bahwa mungkin kali ini, ia tidak akan sempat berbicara lama-lama lagi. Beberapa jam kemudian, ruangan itu menjadi hening. Perawat keluar dengan wajah sendu, menatap Budi dengan tatapan yang tak memerlukan penjelasan. Dunia seakan berhenti di detik itu. Suara-suara di sekitar menghilang, berganti dengan gema kenangan yang datang bertubi-tubi di kepalanya. Semua hal sederhana yang pernah dilakukan sang ibu, memasak sarapan, menunggu di depan pintu setiap malam, menepuk pundaknya saat ia gagal. Semuanya berputar seperti film yang tak ingin ia hentikan. Budi berjalan pelan masuk ke dalam ruangan. Di sana, tubuh ibunya terbaring tenang, seolah hanya tertidur. Wajahnya masih sama seperti dulu, lembut dan damai. Hanya kali ini tanpa senyum yang biasanya menyambut. Ia berlutut di samping ranjang, menatap wajah itu lama, mencoba menahan air mata yang tak bisa lagi dikendalikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi merasa benar-benar kehilangan arah. Semua yang ia miliki, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan, tiba-tiba terasa tidak berguna. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, waktu. Waktu untuk mengulang segalanya. Untuk mendengar suara ibunya lagi, walau hanya 1 menit saja. Malam itu, rumah duka dipenuhi orang-orang yang datang memberi belasungkawa. Rekan bisnis, kerabat, dan karyawan dari berbagai cabang perusahaan berdatangan membawa bunga dan ucapan duka cita. Tapi di tengah keramaian itu, Budi duduk sendirian di sudut ruangan. Ia menatap bingkai foto ibunya yang diletakkan di atas meja altar, ditemani lilin-lilin kecil yang perlahan meleleh. Di wajahnya tidak ada amarah, hanya kesedihan yang tenang, seperti laut yang tampak diam tapi menyimpan ombak besar di dalamnya. Ketika malam semakin larut dan tamu-tamu mulai pulang, Budi berdiri di depan peti ibunya dan berjanji dalam hati bahwa ia akan menepati impian terakhir sang ibu, bukan hanya membeli mobil yang dulu diinginkannya, tetapi juga menjadi manusia yang tetap rendah hati di tengah segala kemewahan. Ia ingin membuktikan bahwa pesan ibunya tidak akan sia-sia, bahwa kebaikan masih bisa tumbuh di dunia yang kian keras ini.
Beberapa hari setelah pemakaman, Budi kembali ke kantor pusat perusahaannya. Setiap orang menyambutnya dengan sopan dan penuh hormat, tapi ia hanya membalas dengan senyum tipis. Ia bukan lagi Budi yang sama. Kehilangan ibunya telah membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mulai memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan satu sama lain, dari karyawan paling bawah sampai manajer teratas. Ia menyadari bahwa banyak dari mereka bekerja dengan wajah penuh tekanan, kehilangan empati yang dulu menjadi dasar ia membangun usahanya. Ketika matanya menatap laporan keuangan di meja, ia berhenti di satu nama yang tidak asing, showroom Velora Motors. Hatinya berdebar. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu, ejekan, tatapan merendahkan, dan hanya satu orang yang membelanya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia tidak lagi datang untuk membeli mobil, tapi untuk memperbaiki kesalahan yang lebih besar. Ia ingin membuka mata mereka tentang makna menghargai manusia, bukan hanya pelanggan. Dengan tekad yang baru, Budi menatap keluar jendela. Kota yang semula tampak dingin kini perlahan berubah di matanya menjadi ladang untuk menanam nilai-nilai yang telah ibunya ajarkan. Rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak menilai seseorang dari penampilannya. Hari esok sudah menunggu, dan Budi tahu, langkah berikutnya akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak hanya mengguncang satu showroom, tapi seluruh perusahaannya. Dalam diam, ia berbisik dalam hati bahwa perjuangan ibunya belum selesai, karena kini, ia akan melanjutkannya, dengan caranya sendiri. Pagi itu suasana di showroom Velora Motors tampak seperti biasa. Musik lembut mengalun dari pengeras suara, beberapa karyawan sibuk membersihkan mobil di lantai pameran. Sementara para sales berdiri rapi di dekat meja resepsionis menunggu calon pembeli datang. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Hari ketika sosok yang pernah mereka remehkan akan datang membawa kenyataan yang tak bisa mereka bayangkan. Budi berdiri di depan kaca besar di lantai atas gedung kantor pusatnya. Setelan hitam yang ia kenakan tampak sederhana, namun wibawa yang terpancar darinya berbeda. Tatapannya tenang, tapi dalam matanya tersimpan sesuatu yang dalam, campuran antara luka, kehilangan, dan tekad untuk memperbaiki segalanya. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang urusan bisnis. Ini tentang harga diri, pembelajaran, dan cara dunia memberi pelajaran lewat luka. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan showroom yang sama. Para karyawan yang melihatnya segera berbisik, mencoba menebak siapa yang datang. Dari mobil itu, Budi keluar dengan langkah pasti. Tidak ada kesan pamer, tidak ada iringan pengawal, hanya aura ketenangan yang justru membuat semua mata tertuju padanya. Beberapa orang yang dulu sempat merendahkannya kini mematung, bingung harus bereaksi seperti apa. Mereka masih mengingat jelas bagaimana pria ini dulu datang dengan pakaian sederhana, ingin membeli mobil untuk ibunya, namun malah dipermalukan di depan pelanggan lain. Suasana showroom berubah hening. Suara musik tiba-tiba terasa jauh. Salah satu manajer yang dulu paling sombong kini menelan ludah gugup. Dalam diam, mereka semua tahu bahwa kedatangan pria ini bukan kebetulan. Di tangan Budi kini ada kekuasaan. Tapi yang lebih kuat dari itu adalah rasa tenang yang membuat orang lain merasa kecil di hadapannya. Budi berjalan melewati deretan mobil yang berkilau. Setiap langkahnya seperti membawa beban masa lalu, tapi juga kekuatan baru. Ia berhenti di tengah ruangan, tepat di tempat ia dulu dihina. Hatinya sempat bergetar, bukan karena amarah, tapi karena kenangan itu masih terasa segar. Namun kali ini, ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk menunjukkan bahwa kebaikan dan kesabaran punya cara sendiri untuk menang. Tak lama kemudian, manajer showroom keluar dari ruangannya dengan wajah kaku. Senyumnya tampak dipaksakan. Di belakangnya, para karyawan berdiri rapi, mencoba menutupi ketegangan yang terasa di udara. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Semua orang kini sadar bahwa Budi bukan lagi pelanggan biasa, melainkan pemilik baru perusahaan induk yang menaungi seluruh jaringan showroom Velora Motors. Berita tentang perubahan kepemilikan itu ternyata sudah beredar di kalangan bisnis beberapa hari sebelumnya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa pria yang membeli saham mayoritas perusahaan itu adalah orang yang sama yang pernah mereka remehkan. Kini, kebenaran itu berdiri di depan mata mereka. Semua menjadi saksi bagaimana roda kehidupan berputar tanpa peringatan. Budi menatap sekeliling, matanya berhenti pada seorang karyawan muda yang dulu membelanya ketika semua orang menertawakannya. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan di sana ada pengakuan tanpa kata.
Budi tahu, di antara banyak wajah yang berubah karena rasa bersalah, hanya satu orang itu yang tetap tulus dari awal. Ia tersenyum kecil, memberi isyarat bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Sementara itu, para karyawan lain mulai merasa gelisah. Beberapa menunduk dalam diam, beberapa mencoba menahan napas, takut akan konsekuensi dari kesalahan masa lalu. Mereka tahu, satu kata dari Budi bisa mengubah seluruh hidup mereka. Tapi pria itu tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, membiarkan keheningan itu berbicara lebih keras daripada kemarahan. Waktu berjalan lambat. Suasana showroom yang biasanya ramai kini seperti kehilangan nyawanya. Setiap orang seolah menunggu keputusan, tapi Budi tetap tenang. Ia kemudian berjalan menuju meja resepsionis, tempat dulu ia hampir dipermalukan hanya karena dianggap tidak pantas membeli mobil mahal. Ia menatap kursi itu lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, ada rasa lega yang perlahan menggantikan semua luka. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang. Tapi efek dari kehadirannya begitu besar, seperti badai yang menghantam tanpa suara. Semua orang di showroom itu tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Budi telah memberikan pelajaran yang tidak bisa dibayar dengan uang, bahwa menghargai manusia lebih penting daripada mengejar keuntungan semata. Beberapa hari kemudian, papan pengumuman di depan showroom berubah. Nama baru terpampang jelas, Velora Humanity Motors. Sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk melayani dengan hati, bukan hanya mencari laba. Di bawahnya tertulis sebuah kalimat sederhana, yang menjadi pesan abadi dari perjalanan Budi, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita menghargai. Para karyawan yang dulu merendahkan kini bekerja dengan cara berbeda. Mereka lebih ramah, lebih jujur, dan lebih sadar bahwa setiap pelanggan membawa cerita yang tak terlihat oleh mata. Dan di suatu tempat di dalam hati mereka, masih ada rasa syok yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa yang membuat mereka selalu mengingat hari ketika pria sederhana itu datang kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk mengubah semuanya. Di menara tinggi kantornya, Budi menatap langit sore. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi kini, ia melangkah bukan lagi sebagai pria yang mencari pengakuan, melainkan sebagai seseorang yang ingin menyalurkan kebaikan. Dalam keheningan itu, ia merasa ibunya masih bersamanya. Tersenyum lembut, bangga pada anak yang akhirnya mengerti arti sejati dari keberhasilan. Hari-hari setelah kejadian di showroom berjalan dengan tenang. Namun di balik ketenangan itu, banyak hati yang bergejolak. Para karyawan yang dulu meremehkan Budi kini hidup dalam penyesalan dan ketakutan. Mereka bekerja lebih rajin, lebih sopan, seolah mencoba menebus kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Namun rasa bersalah tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali mereka melihat nama, Velora Humanity Motors, terpampang di papan besar depan gedung, hati mereka kembali teringat pada sosok pria sederhana yang kini menjadi pemimpin mereka. Sementara itu, Budi menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang dengan pakaian lusuh, tapi juga tidak tampil berlebihan. Kesederhanaan tetap melekat padanya, hanya kini dibalut dengan wibawa dan keyakinan baru. Di ruang kantornya yang luas, Budi sering duduk memandangi foto ibunya yang tersenyum lembut. Ia merasa seolah sang ibu masih mengajarinya untuk tetap rendah hati, meskipun kini semua orang tunduk di hadapannya. Namun di tengah semua perubahan itu, Budi mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dunia di sekelilingnya berubah terlalu cepat. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini berebut menunjukkan loyalitas. Ia tahu sebagian dari mereka melakukannya bukan karena sadar, tapi karena takut. Di sanalah muncul niat tulus dalam hati Budi. Ia ingin memberi pelajaran yang lebih dalam, bukan lewat kemarahan, melainkan melalui balasan yang tak disangka siapapun. Beberapa minggu kemudian, Budi mengundang seluruh karyawan showroom ke ruang pertemuan besar di kantor pusat. Mereka datang dengan wajah tegang, sebagian bahkan tidak berani menatap langsung. Mereka mengira hari itu akan menjadi hari pemecatan besar-besaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di depan mereka, Budi berdiri tenang, menatap satu persatu wajah yang pernah menatapnya dengan sinis. Dalam hati, ia tahu sebagian besar dari mereka hanyalah korban dari sistem yang salah, tempat di mana status lebih berharga daripada sikap. Hari itu, Budi memberikan pengumuman yang mengejutkan semua orang. Alih-alih menghukum, ia memberikan kenaikan gaji untuk seluruh staf. Namun dengan satu syarat,
Setiap orang harus menandatangani komitmen moral baru, sebuah janji untuk menghormati setiap pelanggan tanpa melihat penampilan atau latar belakang. Di ruang itu, suasana berubah haru. Beberapa orang menunduk sambil menahan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang mereka hina justru membalas dengan kebaikan sebesar itu. Budi tahu, balasan seperti inilah yang paling menembus hati manusia. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kebijaksanaan yang membuat orang merasa kecil tanpa harus direndahkan. Ia percaya, keadilan yang sejati bukan tentang membalas setimpal, tapi tentang mengubah hati yang salah menjadi sadar. Setelah pertemuan itu, suasana di showroom berubah sepenuhnya. Para karyawan mulai memperlakukan setiap pelanggan dengan hormat, bahkan terhadap mereka yang datang dengan pakaian sederhana. Budi sering memperhatikan dari jauh, menyaksikan perubahan itu dengan senyum tipis. Ia tahu, benih yang ia tanam mulai tumbuh, benih kesadaran tentang nilai manusia yang sebenarnya. Di sisi lain, ada satu sosok yang diam-diam selalu menarik perhatiannya, Dina. Wanita muda itu tetap bekerja dengan semangat yang sama seperti sebelumnya, tanpa pernah mencoba mencari perhatian. Bagi Budi, ketulusan Dina adalah sesuatu yang langka. Ia tak tahu harus bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi ia yakin waktu akan memberi kesempatan untuk itu. Satu malam, setelah semua karyawan pulang, Budi berjalan menyusuri lantai showroom. Lampu-lampu sudah dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk melalui kaca besar di depan ruangan. Di sana, di tempat ia dulu dipermalukan, ia berdiri kembali. Tapi kali ini, rasa sakit itu telah berubah menjadi kebanggaan. Ia tak lagi melihat masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai fondasi yang membentuk siapa dirinya sekarang. Namun hidup tidak pernah benar-benar berjalan tenang terlalu lama. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan masuk ke mejanya. Ada indikasi penyelewengan dana dari cabang lain yang masih beroperasi di bawah nama lamanya. Orang yang terlibat adalah manajer besar yang dulu paling menentangnya, seseorang yang pernah ia percayai. Budi membaca laporan itu perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Ujian baru sedang menunggunya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam pikirannya, pertarungan moral kembali muncul. Haruskah ia memberi kesempatan lagi? Atau kali ini ia harus bersikap tegas? Ia tahu, menjadi pemimpin bukan hanya soal memaafkan, tapi juga tentang melindungi nilai yang telah ia bangun. Di luar jendela, langit mendung seakan mengabarkan badai baru yang akan datang. Pagi menjelang dengan udara yang berat. Budi berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Di matanya, kini tidak hanya ada ketenangan, tapi juga ketegasan. Ia tahu, jika kebaikan disalahgunakan, maka kebenaran harus berdiri di depan. Hari itu, ia memutuskan untuk turun langsung menyelidiki kebenaran laporan tersebut. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak fondasi baru yang ia bangun dengan susah payah. Dan di saat semua orang mengira babak hidup Budi sudah berakhir dengan kemenangan, tak ada yang tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ujian yang akan menguji apakah kebaikan benar-benar bisa bertahan di tengah dunia yang seringkali lebih memilih kekuasaan daripada hati nurani. Hari itu matahari bersinar redup, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Di kantor pusat Velora Humanity Motors, suasana tampak sibuk seperti biasa, tapi di balik aktivitas yang tampak normal, tersimpan ketegangan yang tidak terlihat. Budi berdiri di depan jendela besar ruangannya, menatap ke arah gedung-gedung tinggi yang berbaris di kejauhan. Angin lembut berhembus melalui celah kaca, namun hatinya terasa berat. Ia baru saja membaca laporan keuangan yang membuat dadanya sesak, angka-angka yang tak sejalan dengan data yang ada di lapangan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan semua petunjuk mengarah pada seseorang yang dulu sangat ia percaya. Raka, manajer besar di cabang utama yang dulu ia angkat sendiri karena keahliannya, kini menjadi nama utama dalam laporan penyelewengan dana. Pria itu dikenal pandai berbicara dan ambisius, tapi juga licik dalam cara yang halus. Budi memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia selalu percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Tapi laporan ini menunjukkan kenyataan yang berbeda. Uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk pengembangan cabang ternyata dialirkan ke rekening pribadi. Lebih menyakitkan lagi, tindakan itu dilakukan dengan memanfaatkan celah sistem yang Budi sendiri ciptakan. Siang itu, Budi memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia menyamar seperti dulu, mengenakan pakaian sederhana,
mencoba melihat langsung keadaan cabang yang dikelola Raka. Begitu tiba di sana, suasananya terasa berbeda. Bangunan yang dulu tampak terawat kini mulai kusam. Beberapa mobil rusak menumpuk di sudut halaman, dan para karyawan bekerja tanpa semangat. Ia berjalan perlahan, memperhatikan wajah-wajah yang letih, seolah tidak lagi percaya pada sistem yang mereka jalani. Di ruangan kantor utama, Raka duduk dengan pakaian rapi dan wajah puas, berbicara di telepon dengan nada tinggi. Dari luar kaca, Budi melihat ekspresi itu, ekspresi seseorang yang merasa tak tersentuh oleh aturan apapun. Ia tahu, pengkhianatan bukan hanya soal uang, tapi tentang kepercayaan yang diinjak-injak. Hatinya menegang, tapi pikirannya tetap tenang. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Budi duduk sendirian di dalam mobilnya. Lampu kota berkelip di kejauhan. Namun pikirannya berputar tanpa henti. Ia teringat semua nasihat ibunya. Jangan biarkan amarah menuntun langkahmu. Tapi kali ini, yang ia rasakan bukan amarah semata. Ini adalah rasa dikhianati oleh seseorang yang dulu ia angkat dari bawah, yang ia percayai untuk menjaga mimpi yang ia bangun dengan kejujuran. Ia sadar, dunia bisnis tidak selalu diwarnai hitam putih. Di sana, kejujuran bisa jadi tampak bodoh, dan keserakahan seringkali disamarkan dengan kepandaian. Keesokan harinya, Budi memanggil Dewan Direksi untuk rapat mendadak. Semua hadir, termasuk Raka, yang tampak percaya diri seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa semua bukti sudah ada di tangan Budi. Rapat berlangsung hening, hanya suara kertas dan detak jam dinding yang terdengar. Dalam hati, Budi merasa perih. Ia tidak pernah ingin mempermalukan siapapun di depan umum. Tapi kali ini ia tidak punya pilihan. Keberlangsungan perusahaan dan nilai-nilai yang ia junjung lebih penting daripada hubungan pribadi. Setelah bukti-bukti diserahkan, suasana berubah drastis. Para direksi saling pandang, sementara wajah Raka memucat. Ia mencoba menyangkal, namun data digital, laporan bank, dan tanda tangan elektronik tak bisa dibohongi. Semua fakta menunjukkan kebenaran yang pahit. Pengkhianatan itu nyata. Raka telah menukar kepercayaan dengan keserakahan, dan kini konsekuensinya datang lebih cepat dari yang ia kira. Namun yang mengejutkan bukanlah reaksi Budi, melainkan ketenangannya. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya menatap lurus ke arah Raka dengan tatapan yang dalam. Tatapan yang membuat siapapun merasa bersalah tanpa harus diucapkan satu kata pun. Di ruangan itu, semua orang menyadari sesuatu. Kekuatan sejati bukan berasal dari kemarahan, tapi dari ketenangan yang tahu kapan harus bertindak. Setelah rapat usai, keputusan dibuat. Raka diberhentikan secara tidak hormat dan diwajibkan mengganti seluruh kerugian. Namun bagi Budi, kerugian sebenarnya bukan soal uang, melainkan hilangnya kepercayaan. Ia berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Dunia bisnis memang keras. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika luka datang dari orang yang dulu kita bantu naik ke atas. Malam itu, Budi kembali ke rumah. Ia duduk di teras sambil menatap langit yang mulai gelap. Hujan turun perlahan, menetes di ujung rambutnya. Dalam kesunyian itu, ia merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena perasaan dikhianati. Namun di balik rasa itu, ada keyakinan yang tumbuh, bahwa setiap pengkhianatan akan membuka mata tentang siapa yang benar-benar layak berada di sisi kita. Ia menatap jauh ke langit, seolah berbicara dengan ibunya yang telah tiada. Ia tahu, kebaikan kadang disalahartikan sebagai kelemahan, tapi ia percaya, waktu akan selalu berpihak pada yang tulus. Pengkhianatan hari ini bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pemurnian. Besok, ia akan mulai lagi dari awal, membangun dengan orang-orang yang benar-benar memiliki hati. Dan di antara semua luka itu, keyakinan Budi semakin kokoh, bahwa kebenaran, meski lambat, selalu menang pada akhirnya. Langit pagi tampak kelabu ketika Budi melangkah keluar dari rumah. Hujan baru saja reda, menyisakan embun di dedaunan dan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di dalam dadanya, ketenangan itu tak benar-benar ada. Setelah peristiwa pengkhianatan yang mengguncang, hatinya masih dipenuhi perasaan hampa. Ia sudah mengambil keputusan yang benar, tetapi keputusan benar seringkali datang dengan harga yang berat, kehilangan. Sejak Raka dikeluarkan, banyak hal berubah. Beberapa karyawan lama mengundurkan diri,
tak sanggup menghadapi tekanan baru yang muncul setelah skandal itu. Beberapa lainnya mencoba bertahan, namun suasana kerja tak lagi sama. Di antara mereka, ada rasa takut dan ketidakpastian. Budi merasakannya setiap kali ia berjalan melewati koridor perusahaan. Ia tahu, ketika kepercayaan sudah retak, dibutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Hari-hari berikutnya ia habiskan di balik meja kerjanya, memeriksa laporan demi laporan, berusaha menutup celah yang dulu dimanfaatkan orang-orang yang tak jujur. Ia tak lagi banyak bicara, tak banyak tersenyum. Orang-orang di sekelilingnya bisa melihat betapa berat beban yang ia tanggung. Di malam hari, saat semua karyawan sudah pulang, lampu di ruangannya masih menyala. Ia duduk sendirian, menatap layar komputer yang penuh angka dan grafik, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali mendirikan bisnis itu. Bermodal kecil, bekerja siang dan malam, menahan lapar demi bisa menggaji karyawan. Ia membangun segalanya bukan dengan ambisi, tapi dengan harapan agar bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Kini, setelah semuanya tumbuh besar, justru dari dalam lahir luka yang paling dalam. Budi merasa seperti ayah yang kehilangan anak-anak yang dulu ia rawat dengan kasih. Suatu malam, ia pulang larut dan melewati rumah sakit tempat ibunya dulu dirawat. Tanpa sadar, langkahnya berhenti di depan bangunan itu. Ia menatap jendela kamar yang dulu ditempati ibunya. Kenangan datang seperti ombak. Senyum lembut sang ibu, nasihat bijak, tangan hangat yang selalu menenangkan. Di saat dunia tampak memunggunginya, hanya bayangan ibunya yang tetap membuatnya kuat. Air matanya menetes perlahan, bukan karena lemah, tapi karena ia sadar, semua yang ia perjuangkan masih sejalan dengan pesan ibunya. Jangan biarkan kehilangan membuatmu pahit, biarkan ia membuatmu lebih manusiawi. Keesokan paginya, Budi membuat keputusan besar. Ia mengumumkan cuti dari jabatan direktur utama selama beberapa waktu. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Dewan direksi khawatir, media mulai berspekulasi, tapi Budi tetap tenang. Ia tahu, untuk menyembuhkan luka, ia harus menjauh sejenak, bukan untuk lari, tapi untuk menemukan kembali arah hatinya. Ia pergi ke sebuah desa kecil di lereng gunung tempat ia dulu dibesarkan. Udara di sana sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tempat itu, ia berjalan menyusuri jalan tanah yang dulu sering ia lewati bersama ibunya menuju pasar. Banyak hal yang tak berubah. Warga desa masih ramah. Anak-anak masih bermain di sawah, dan suara azan sore masih bergema lembut dari surau kecil di ujung jalan. Hari-hari di desa berjalan lambat. Namun justru di sanalah Budi menemukan kembali ketenangan. Ia membantu warga memperbaiki jalan, ikut menanam padi, dan mengajar anak-anak kecil membaca. Setiap senyum yang ia lihat mengingatkannya pada tujuan sejati hidupnya. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi manfaat. Ia mulai sadar bahwa kehilangan Raka dan beberapa orang lainnya bukan akhir, melainkan cara Tuhan membersihkan jalan dari orang-orang yang tidak sejalan dengan niat baiknya. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik gunung, Budi duduk di tepi sawah, menatap langit yang berubah jingga. Di dadanya kini tak ada lagi amarah atau kecewa, hanya rasa syukur. Ia kehilangan banyak hal, tapi justru dari kehilangan itu ia menemukan kembali dirinya. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi setiap luka membawa pelajaran yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Beberapa minggu kemudian, kabar dari kota datang. Perusahaan berjalan stabil, bahkan mulai tumbuh kembali. Dina, satu-satunya karyawan yang selalu jujur dan tulus, kini dipercaya sebagai kepala cabang baru. Mendengar itu, Budi tersenyum. Ia tahu, pilihannya untuk mundur sejenak bukan kesalahan, melainkan keputusan yang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Malam itu, ia menatap bintang-bintang di langit desa. Udara dingin menusuk, tapi hatinya hangat. Ia akhirnya memahami sesuatu yang dulu sulit ia terima, bahwa kehilangan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian dari proses menuju kebijaksanaan. Tidak semua hal harus dimenangkan, kadang cukup dijalani dengan hati yang ikhlas. Dalam keheningan itu, Budi berjanji pada dirinya sendiri. Ketika ia kembali nanti, ia akan memimpin dengan cara yang berbeda, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kasih. Ia akan menjadikan setiap cabang perusahaannya bukan sekadar tempat jual beli mobil, melainkan tempat yang menanamkan nilai kemanusiaan. Karena bagi Budi, dunia bisnis yang sejati bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang kebermanfaatan.
Dan di bawah langit yang mulai diselimuti malam, suara jangkrik terdengar bersahutan. Budi tersenyum kecil, memejamkan mata, dan membiarkan angin membawa pesan ibunya yang seolah berbisik dari jauh, bahwa kekuatan sejati manusia bukan diukur dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang masih bisa ia berikan meski telah kehilangan segalanya. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim hujan berganti kemarau, dan angin gunung yang dulu dingin kini berhembus hangat. Budi telah menghabiskan hampir 2 bulan di desa kecil tempat ia mencari ketenangan. Setiap hari ia berbaur dengan warga, menanam padi, membantu anak-anak belajar, bahkan memperbaiki surau tua bersama penduduk setempat. Di wajahnya kini tidak lagi tampak lelah seperti dulu. Tatapannya lebih jernih, langkahnya lebih ringan, dan hatinya lebih damai. Ia telah menemukan kembali jati dirinya, bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai manusia yang mengerti makna sederhana dari kebahagiaan. Namun suatu pagi, ketika ia sedang duduk di tepi sawah menikmati sinar matahari, seorang kurir datang membawa surat bersegel. Surat itu berasal dari kantor pusat Velora Humanity Motors. Tulisan tangan Dina terpampang jelas di bagian depan amplop. Hati Budi bergetar lembut saat membacanya. Dalam surat itu, Dina menulis bahwa perusahaan mulai menunjukkan kemajuan pesat, namun juga menghadapi tekanan besar dari kompetitor yang iri dengan perubahan positif yang terjadi. Beberapa investor mulai meragukan kestabilan manajemen tanpa kehadiran Budi secara langsung. Mereka menuntut agar ia segera kembali memimpin. Budi terdiam lama setelah membaca surat itu. Di satu sisi, ia belum siap meninggalkan kedamaian yang baru saja ia temukan. Di sisi lain, hatinya tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar urusan bisnis. Itu adalah tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang percaya padanya. Ia menatap langit luas, seolah mencari petunjuk dari ibunya yang sudah tiada. Dan dalam hening itu, ia merasakan kehadiran lembut di hatinya, seperti suara halus yang berkata bahwa waktunya untuk kembali telah tiba. Beberapa hari kemudian, Budi kembali ke kota. Jalanan yang dulu terasa keras kini tampak berbeda di matanya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai medan perang, melainkan sebagai ladang tempat ia bisa menanam kebaikan lebih luas. Ketika mobilnya melewati gerbang kantor pusat, semua mata tertuju padanya. Para karyawan berbisik pelan, sebagian tidak percaya bahwa pemimpin mereka benar-benar kembali. Di wajah-wajah yang dulu penuh kekhawatiran, kini mulai muncul senyum lega. Kantor yang dulu terasa tegang kini berubah suasananya. Budi tidak datang dengan pengumuman besar atau sambutan mewah. Ia hanya berjalan melewati koridor yang panjang dengan langkah tenang, menyalami setiap karyawan yang ia temui. Tidak ada jarak, tidak ada gengsi. Semua orang yang melihatnya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Aura pemimpin yang tidak memerintah dengan suara, tapi dengan ketulusan. Dina yang kini memegang posisi penting berdiri di ujung lorong, menunggu dengan wajah haru. Ia menyambut Budi dengan rasa hormat yang tulus. Dalam hatinya, ia merasa lega karena sosok yang selama ini menjadi panutan akhirnya kembali. Sejak Budi pergi, Dina berusaha menjaga nilai-nilai yang ditanamkannya. Jujur, rendah hati, dan melayani dengan hati. Kini, dengan kembalinya Budi, semua orang merasa seperti mendapat semangat baru. Hari itu, Budi mengadakan pertemuan besar. Namun kali ini suasananya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada suasana menekan atau rasa takut. Ia berbicara dengan tenang, menjelaskan arah baru perusahaan, arah yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga mengutamakan nilai kemanusiaan dan kepercayaan. Ia memperkenalkan program sosial baru, di mana sebagian keuntungan perusahaan akan disalurkan untuk pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Keputusan itu membuat banyak orang tertegun. Mereka menyadari bahwa Budi tidak kembali hanya untuk mengurus bisnis, tetapi untuk membawa perubahan yang lebih besar. Di tengah dunia yang dipenuhi keserakahan dan kompetisi, ia memilih jalan yang berbeda, jalan memberi, bukan mengambil. Dan dari sinilah citra Velora Humanity Motor semakin dikenal, bukan hanya sebagai perusahaan otomotif, tapi sebagai simbol integritas dan empati. Hari-hari berlalu dengan perubahan besar. Suasana kerja menjadi lebih hangat, hubungan antar pegawai lebih erat, dan pelanggan datang dengan kepercayaan yang meningkat. Budi tidak lagi sering muncul di media atau konferensi besar. Ia lebih sering turun langsung ke cabang-cabang kecil, berbicara dengan teknisi, mendengarkan keluhan pelanggan, bahkan membantu mencuci mobil di bengkel. Semua orang yang melihatnya terinspirasi oleh kesederhanaan itu. Namun di balik semua keberhasilan itu,
Budi tetap menyimpan rasa kehilangan yang pernah ia alami. Ia tahu, luka lama tidak bisa hilang sepenuhnya. Tapi ia telah belajar hidup berdampingan dengannya. Setiap malam, ketika ia memandang keluar jendela kantornya yang tinggi, ia teringat wajah ibunya dan suara lembut yang dulu selalu menguatkannya. Kini ia mengerti, kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebijaksanaan sejati. Di penghujung bulan, perusahaan mengadakan acara syukuran sederhana untuk menandai kebangkitan baru. Tidak ada pesta mewah, hanya kebersamaan yang tulus di antara orang-orang yang pernah melalui masa sulit bersama. Di sana, Budi berdiri di tengah-tengah mereka, menatap setiap wajah dengan rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu, mereka bukan lagi sekadar karyawan, tapi keluarga besar yang tumbuh dari nilai yang sama, kejujuran, kerja keras, dan kasih. Malam itu, setelah acara usai, Budi duduk sendirian di ruangannya. Di atas meja, foto ibunya berdiri tegak dalam bingkai kayu sederhana. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum pelan. Dalam hatinya, ia berbisik bahwa semuanya akhirnya kembali seperti semula, bahkan lebih baik. Ia telah kehilangan banyak hal, tapi kini ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta dari orang-orang yang benar-benar setia. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa syukur yang menenangkan. Dan di dalam hati Budi, satu keyakinan tumbuh semakin kuat, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, melainkan siapa yang paling dalam memahami arti jatuh dan bangkit kembali. Setelah beberapa bulan berlalu sejak kembalinya Budi ke kursi kepemimpinan, suasana di Velora Humanity Motor semakin stabil dan damai. Perusahaan tumbuh pesat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai dikenal di pasar internasional. Budi menjadi simbol pemimpin yang membawa keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Namun seperti angin yang tenang sebelum badai, kedamaian itu perlahan-lahan mulai terguncang oleh sesuatu yang datang dari masa lalu. Segalanya bermula dari laporan aneh yang diterima tim keuangan. Beberapa transaksi lama yang seharusnya sudah ditutup tiba-tiba muncul kembali dengan nominal besar dan tidak wajar. Tanggal-tanggalnya berasal dari masa ketika Budi masih mempercayakan banyak hal kepada rekan-rekannya sebelum ia pergi meninggalkan perusahaan. Sekilas tampak seperti kesalahan sistem. Namun setelah diperiksa lebih dalam, pola mencurigakan mulai terlihat. Transaksi itu mengarah pada sebuah rekening luar negeri yang tidak diketahui pemiliknya. Budi memutuskan untuk tidak panik. Ia tahu bahwa setiap perusahaan besar pasti memiliki bayang-bayang masa lalu yang sulit dihapus. Namun nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ia mengingat sesuatu. Seseorang yang dulu sempat menentangnya secara diam-diam, seseorang yang pernah membuat langkah-langkah kecil untuk menggoyahkan posisinya dari dalam. Wajah itu samar muncul kembali di ingatannya, membawa rasa dingin yang sulit dijelaskan. Hari demi hari, tanda-tanda ancaman itu semakin nyata. Beberapa proyek penting tiba-tiba dibatalkan oleh mitra kerja tanpa alasan jelas. Media mulai memberitakan isu-isu negatif, seolah ada pihak yang sengaja membangun narasi buruk tentang perusahaan. Sejumlah akun anonim di media sosial menuduh Velora melakukan penyelewengan dana CSR, tuduhan yang sepenuhnya palsu, tapi cukup kuat untuk mengguncang kepercayaan publik. Dina, yang kini menjadi tangan kanan Budi, mulai merasakan tekanan luar biasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di sekeliling mereka mulai menunjukkan wajah-wajah cemas. Budi tetap tenang, tapi ketenangan itu seperti air yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Ia tahu, ancaman kali ini bukan hanya terhadap bisnis, tetapi juga terhadap reputasi dan nilai yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dalam kesunyian malam di ruang kerjanya, Budi memandangi peta jaringan mitra dan data keuangan di layar komputer. Matanya tajam, penuh konsentrasi. Ia mulai menelusuri satu demi satu hubungan lama, mencoba mengingat siapa saja yang dulu memiliki akses penuh ke sistem keuangan. Dan di tengah pencariannya, satu nama muncul. Nama yang dulu ia hapus dari pikirannya dengan harapan tak perlu mengingatnya lagi. Randi, mantan direktur keuangan yang dipecat secara diam-diam karena penyalahgunaan wewenang. Randi bukan orang sembarangan. Ia cerdas, ambisius, dan dulu sangat dekat dengan lingkaran dalam manajemen. Namun keserakahannya membuatnya kehilangan segalanya. Setelah dipecat, Randi menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi kini semua bukti seolah menunjukkan bahwa dia telah kembali.
Bukan untuk menuntut keadilan, tapi untuk membalas dendam. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Salah satu cabang terbesar perusahaan di luar kota mengalami sabotase sistem. Seluruh data penjualan dan produksi lenyap begitu saja. Pihak IT menemukan bahwa serangan siber itu berasal dari sumber yang sangat profesional, bukan dari amatir biasa. Segala upaya pemulihan dilakukan, namun kerusakan sudah terjadi. Beberapa mitra bisnis mulai menarik diri, sementara media terus memanas dengan isu-isu miring. Dalam tekanan itu, Budi tidak menunjukkan kemarahan. Ia lebih memilih diam dan mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ia tahu, menghadapi ancaman seperti ini tidak cukup dengan kekuatan atau uang. Diperlukan ketenangan dan strategi. Ia menugaskan tim investigasi khusus untuk menelusuri sumber kebocoran dari dalam, dan secara diam-diam mulai menyusun rencana untuk mengungkap pelaku di balik semuanya. Sementara itu, Randi bergerak dalam bayang-bayang. Di sebuah apartemen mewah di luar negeri, ia memantau setiap langkah Budi. Di kepalanya, dendam lama membara. Ia merasa telah dihancurkan oleh orang yang dulu ia anggap sahabat. Dalam pikirannya, Budi harus merasakan apa yang pernah ia rasakan. Kehilangan, kehancuran, dan rasa dipermalukan. Ia tidak menyadari bahwa kebenciannya telah membutakan mata nuraninya, mengubahnya menjadi sosok yang sepenuhnya digerakkan oleh amarah. Di sisi lain, Budi semakin sadar bahwa perjuangan belum selesai. Ia mungkin telah bangkit dari keterpurukan masa lalu, namun kini ia dihadapkan pada ujian baru, ujian yang akan menguji sejauh mana ketulusan dan kekuatannya mampu bertahan. Dunia bisnis bisa keras, tapi dendam manusia jauh lebih tajam. Dan di balik semua ini, Budi tahu satu hal, masa lalu yang tidak diselesaikan akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Malam itu, di balik jendela kaca tinggi gedungnya, Budi berdiri menatap lampu kota yang berkilauan. Hujan mulai turun, membasahi jalanan dan menimbulkan bayangan berkilau di bawah lampu. Di wajahnya tidak ada ketakutan, hanya keteguhan. Ia tahu badai sedang datang, tapi kali ini ia tidak akan bersembunyi. Ia akan berdiri di tengah badai itu, bukan untuk membuktikan dirinya, tapi untuk melindungi semua yang telah ia bangun dengan hati dan kejujuran. Dalam keheningan malam itu, langkah baru dimulai. Ancaman dari masa lalu kini telah bangkit kembali, tapi Budi tidak lagi seperti dulu. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari posisi atau kekayaan, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang bahkan ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Dan kali ini, ia siap menghadapi semuanya. Pagi itu langit tampak berbeda. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung Velora Humanity Motors, seolah menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruang kerjanya di lantai tertinggi, Budi duduk dalam diam. Matanya menatap layar komputer yang menampilkan hasil penyelidikan terakhir dari tim internal. Semua bukti kini mengarah pada satu nama, Randi. Tidak ada lagi keraguan, semua benang merah bersatu pada satu titik. Pria yang dulu pernah menjadi tangan kanannya, kini menjadi bayangan gelap yang ingin menghancurkan segalanya. Namun anehnya, Budi tidak merasakan amarah. Hatinya justru tenang. Seolah semua ini memang harus terjadi. Ia sadar, masa lalu yang tidak pernah ia selesaikan kini datang menagih keberanian untuk dihadapi. Ia tidak ingin membalas dendam, hanya ingin menyelesaikan lingkaran yang belum tuntas. Hari itu, Velora Humanity Motors menjadi sorotan publik. Isu besar mengenai kebocoran data dan sabotase sistem telah sampai ke meja regulator, dan media berbondong-bondong menyorot gedung itu. Banyak yang berspekulasi bahwa perusahaan akan runtuh dalam hitungan hari. Tapi di balik semua tekanan itu, Budi telah menyiapkan langkah terakhir, bukan untuk bertahan, tetapi untuk bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam keheningan ruang rapat utama, Budi berdiri di hadapan dewan direksi dan beberapa tokoh penting. Ia memaparkan bukti, data, dan kronologi yang telah dikumpulkan. Semua mata memandangnya dengan takjub. Tidak ada satupun nada tuduhan atau emosi berlebihan. Ia hanya menyampaikan fakta, jujur dan lugas. Di akhir pemaparannya, ia menegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna, tetapi yang membuat perbedaan adalah bagaimana mereka memilih untuk bertanggung jawab. Kalimat itu menjadi seperti bara kecil yang menyalakan semangat semua orang di ruangan itu. Tak lama setelah pertemuan itu, kabar besar menyebar. Tim keamanan siber internasional berhasil melacak keberadaan Randi di luar negeri.
Semua bukti dikirim ke otoritas terkait, dan proses hukum mulai berjalan. Berita itu menjadi sorotan media besar, dan perlahan opini publik mulai berubah. Nama Velora yang sempat tercoreng, kini kembali diperbincangkan dengan nada hormat. Orang-orang mulai melihat bahwa kejujuran dan transparansi yang ditunjukkan Budi bukanlah taktik citra, melainkan prinsip hidup yang nyata. Namun bagi Budi, kemenangan itu terasa hampa. Ia tidak pernah menginginkan kehancuran siapapun, bahkan orang yang telah berusaha menjatuhkannya. Dalam kesunyian malam, ia sering memikirkan bagaimana seseorang yang dulu begitu dekat bisa berubah menjadi musuh. Ia mulai menyadari, setiap manusia memiliki luka yang berbeda, dan tidak semua mampu menyembuhkan lukanya dengan cara yang benar. Beberapa minggu kemudian, perusahaan kembali stabil. Proyek-proyek besar berjalan seperti semula. Para karyawan kembali bekerja dengan semangat baru. Dina dan timnya terus mengembangkan inovasi di bidang energi ramah lingkungan, dan Velora Humanity Motors resmi meluncurkan lini kendaraan listrik pertamanya, simbol transformasi menuju masa depan yang lebih hijau dan beretika. Peluncuran itu menjadi momen bersejarah. Di hadapan ribuan tamu, investor, dan media, Budi berdiri di panggung utama. Tidak ada sorotan glamor, tidak ada musik keras. Hanya kesederhanaan dan ketulusan. Ia menatap kendaraan itu, hasil kerja keras semua orang yang ia cintai, dan dalam hatinya, ia tahu perjalanan panjangnya akhirnya mencapai tujuan sejati. Ia telah kehilangan, jatuh, dan dihancurkan, tapi kini ia berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah acara itu, Budi berjalan keluar dari gedung dan menatap langit yang mulai cerah. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma dedaunan basah setelah hujan semalam. Dunia tampak lebih tenang, lebih bersih. Ia tersenyum kecil, merasakan damai yang dulu sempat hilang. Di benaknya, ia tahu satu hal, akhir yang sebenarnya bukan tentang kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang ke mejanya. Surat itu dari Randi, dikirim dari tempat ia ditahan. Isinya singkat, penuh penyesalan dan permintaan maaf. Randi mengaku bahwa kebenciannya lahir dari rasa iri dan kehilangan arah. Ia menulis bahwa melihat cara Budi menghadapi semua masalah tanpa dendam membuatnya sadar akan kesalahannya. Surat itu diakhiri dengan satu kalimat sederhana, "Kau tetap pemimpin sejati, karena kau memilih memaafkan sebelum dihormati." Budi menutup surat itu perlahan. Tidak ada air mata, hanya kelegaan mendalam. Ia tahu, luka masa lalu akhirnya sembuh. Tidak dengan balas dendam, tapi dengan pengampunan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit biru yang membentang luas. Di sana, ia merasa ibunya tersenyum, seolah mengatakan bahwa perjalanan panjangnya akhirnya menemukan arti. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Budi mulai mengurangi waktu di kantor dan lebih sering mengunjungi desa tempat ia dulu menemukan ketenangan. Ia membangun pusat pelatihan untuk anak muda di sana, tempat di mana mereka bisa belajar teknologi dan kepemimpinan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Budi, itu adalah warisan yang sebenarnya, bukan gedung tinggi atau angka di laporan keuangan. Di senja yang indah, ia berdiri di tepi sawah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Sinar jingga memantul di permukaan air, menciptakan kilau seperti emas. Di momen itu, ia tahu segalanya telah lengkap. Perjalanan panjangnya bukan hanya tentang membangun perusahaan, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Dan di antara desir angin dan kicau burung sore, satu hal menjadi jelas, bahwa setiap akhir, jika dijalani dengan hati yang tulus, sebenarnya hanyalah awal baru yang menuntun menuju kebijaksanaan yang lebih dalam.